Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Pegu Seda. Dan kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang sebuah senjata tradisional, yaitu senjata khas dari Kalimantan, yaitu mandau. Tapi setelah yang satu ini, dan teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jika kalian menyukai tentang review seperti pada video kali ini, informasi tentang Kalimantan Selatan, info guru dan sebagainya, kalian bisa mengklik tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, langsung saja kita ulas mengenai mandau. Baik, ini mandau teman-teman, mandau koleksi saya pribadi. Ini adalah mandau peninggalan dari almarhum datuk saya. Datuk itu adalah orang tua kakek datuk saya, dan sekarang saya yang memilikinya. Nah ini mandaunya, nah ini dia. Tapi mandau ini relatif bukan mandau yang pusaka, wallahualam saya tidak tahu sih, mandau yang senjata biasa. Nah ini bahannya kayu. Mandau yang kebanyakan itu bahannya adalah tanduk rusa. Tuh yang mungkin kualitasnya lebih bagus, mungkin seperti itu. Nah ini, nah mohon maaf nih ada putus bagian-bagiannya seperti ini. Nah seperti ini. Tapi mandau ini hampir setiap tahun saya jaga, saya bersihkan karena takutnya karena ini merupakan warisan, kalau tidak bersih ataupun berkarat itu bisa menyebabkan, dianggap kepercayaan masyarakat Banjar itu ada gatal-gatal di keluarganya seperti ini. Baik, ini mandau. Kalau kita lihat ukiran-ukirannya cukup unik ya. Ukirannya ini seperti kepala kuda ya, kuda, bahkan cenderung kuda nih ya, kuda laut. Nah, kemudian ada bagiannya sini juga ada ikatan-ikatannya ini terbuat dari rotan, sampai pada sini pun juga tali rotan, semuanya tali rotan kebanyakan. Kita perhatikan bahkan yang putus ini pun juga tali rotan. Pada bagian ini ada beberapa ikatan sini, mengikat sini, di sini 2 sampai di sini 3 ya. Kalau kita perhatikan memang menariknya pada bagian ujung ini seperti ini ya, polanya, pola dari sarungnya, karena memang bisa kita lihat dari dalamnya juga. Dan mandau ini juga tidak seperti golok atau parang, bagian depannya ini langsung menyatu seperti ini dengan gagang, nyatu. Kalau pada bagian golok mungkin ada sini ada pemisah sehingga lebih aman dan sebagainya. Kalau ini ketika kita megang di sini, karena di sini ada ya bolongan, ketika kita salah pegang sampai sini, kita tarik bisa tersayat. Kalau perkiraan dari panjang mandau ini mungkin bisa dikatakan sekitar 40 cm lebih nih. Langsung kita akan buka bagian dalamnya teman-teman. Nah bagian dalamnya teman-teman, ini bagian dalamnya teman-teman. Mandaunya memiliki satu sisi mata yang tajam, tidak dua arah misalnya di sebelah sini dan sebagainya, tidak. Kemudian khasnya adalah pada bagian ujung seperti ini, pada bagian ujung mandau seperti ini, sehingga sinkron dengan bagian kumpangnya atau sarungnya. Kalau dari bentuknya, bagian ini bilahnya sekitar lebih 40 cm ya, kalau bilahnya belum termasuk dari gagangnya. Kalau bilahnya ini untuk mandau sendiri, kalau kita perhatikan bagian bilahnya ini lurus. Nah, berarti mengisyaratkan bahwa bilah ini fungsi yang sangat dominan adalah, kalau istilah orang Banjar tuh menungkih, menyerang secara vertikal dari atas. Memang sejak awal selain sebagai senjata, mandau ini kan juga dipergunakan untuk menebas-nebas ranting-ranting hutan dan sebagainya. Karena dengan bilah yang lurus, memang hambatan angin akan lebih berasa pada saat digunakan, tetapi akan sangat kokoh pada bagian ini, hulunya. Kalau orang Banjar bilang hulu, gagangnya lebih kokoh. Kalau misalnya bagiannya ini lurus, cenderung lebih kuat dibandingkan dengan lengkung. Memang sangat ringan kalau lengkung, tapi bisa cepat lepas pada bagian gagangnya. Nah ini menarik. Dengan bentuk seperti ini tentu akan lebih aman dalam artian bagi si pemiliknya
bagi si penggunanya bagian sini akan lebih terkendali, tidak menyerang kalau misalnya bagiannya lebih cenderung lebih lengkung seperti ini, pasti akan aman. Dengan menggunakan seperti ini masih aman kan. Bagian seperti golok itu berbahaya pada bagian ujungnya ini, kalau salah bisa menyayat. Kita bisa lihat juga pada bagian ujung itu lebih lancip, berarti senjata ini menusuk pun juga berbahaya. Kemudian kalau kita perhatikan, yang menariknya adalah bagian ujung besar, bagian sampai bagian sini mengecil. Memang hampir sebagian parang atau golok memang seperti itu ya. Itu menjadikan bagian ujung lebih berat, sehingga ketika ditebaskan itu akan menjadikan energi yang potensial untuk bisa mengalir lebih kencang, karena bagian ujung lebih berat. Ini senjatanya bisa menusuk, bisa menebas seperti ini, tapi bagian belakang tidak. Ini lebih safety, lebih aman. Pasangan dari Mandau itu ada talabang, jadi perisainya itu kadang-kadang ada celahnya di sana sehingga bisa melihat musuh, tetapi musuh tidak bisa melihat apa yang berada di belakang perisai, lebih cenderung tersembunyi, dan ketika menyerang dia akan lebih berbahaya karena kita tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan kalau Mandau ini berpasangan dengan talabang atau tameng tadi. Ada beberapa juga Mandau yang menggunakan aksesoris dipercaya juga memiliki kekuatan magis. Kalau Mandau saya ini murni tidak ada aksesoris tersebut. Nah, kalau di sana biasanya di kumpangnya ada tulang, minyak dan sebagainya. Ini Mandau, salah satu senjata khas dari Kalimantan. Beratnya ya relatif lah seperti senjata biasa. Paling tidak ini merupakan dokumentasi saya tentang senjata khas dari Kalimantan, yaitu Mandau. Nah teman-teman, semoga informasi ini berguna bagi kita semua, bagi kalian semua. Jika ingin menginformasikan hal-hal yang mungkin tidak saya ketahui, bisa kalian informasikan di kolom komentar tentang Mandau. Saya akan berusaha bagaimana kita bisa mendokumentasikan tentang senjata-senjata tradisional ataupun hal-hal yang berbau tradisional, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.